Tanda-tanda orang yang menyakitimu sedang terkena karmanya. Karma, konsep yang telah dikenal luas di berbagai budaya, menggambarkan bahwa perbuatan seseorang akan mempengaruhi nasib atau kehidupan mereka di masa depan. Dalam konteks hubungan sosial, terutama ketika seseorang menyakiti orang lain, tindakan tersebut bisa saja kembali kepada mereka dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang yang menyakitimu sedang mengalami karma. Pertama, mengalami kesulitan yang sama atau mirip. Jika seseorang secara konsisten menyakiti orang lain, mereka akan mengalami kesulitan yang serupa di kehidupan mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang sering membohongi orang lain tanpa disadari, pada saatnya nanti, mereka akan mengalami masalah yang serupa. Seseorang yang secara terus-menerus selalu memanipulasi orang lain dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mereka akan menemukan diri mereka terjebak dalam jaringan kebohongan yang sulit untuk dijaga, dan akhirnya mengalami kehilangan kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam situasi ini, kejujuran menjadi kunci untuk memperbaiki hubungan dan mendapatkan kembali kepercayaan, namun hal itu bisa menjadi sulit bagi mereka yang telah membangun fondasi hubungan mereka di atas kebohongan. Sebagai hasilnya, mereka mengalami kesulitan yang mirip dengan orang yang mereka sakiti sebelumnya. Yang kedua, kehilangan koneksi sosial. Orang yang menyakiti orang lain secara terus-menerus akan mengalami isolasi sosial atau kehilangan hubungan yang penting dalam hidup mereka. Ini bisa termasuk kehilangan teman, keluarga, atau dukungan dari komunitas mereka karena perilaku mereka yang tidak baik. Seseorang yang seringkali mengeksploitasi teman-temannya atau keluarga mereka untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Seiring waktu, orang-orang di sekitarnya mungkin mulai menyadari pola perilaku yang merugikan tersebut dan akhirnya memutuskan hubungan dengan mereka. Teman-teman yang merasa dimanfaatkan bisa saja menjauh, keluarga bisa merasa kecewa karena sudah kehilangan kepercayaannya. Dan komunitas pun tidak lagi memberikan dukungan karena perilaku yang tidak baik tersebut. Akibatnya, orang tersebut dapat mengalami isolasi sosial dan kehilangan hubungan yang berharga dalam hidup mereka karena konsekuensi dari perilaku mereka yang merugikan orang lain. Yang ketiga, merasa tidak bahagia atau tidak puas. Karma juga bisa tercermin dalam kebahagiaan dan kepuasan seseorang dalam hidup. Jika seseorang secara terus-menerus menyakiti orang lain, mereka akan merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan hidup mereka, meskipun memiliki banyak hal materi. Seseorang yang memperoleh keuntungan materi dan kesuksesan yang besar, tetapi mencapainya dengan cara merugikan orang lain secara terus-menerus. Meskipun mereka memiliki segala sesuatu yang diinginkan secara materi, mereka akan merasa tidak puas atau bahkan tidak bahagia dalam hidup mereka. Ini bisa disebabkan oleh perasaan bersalah atau rasa tidak puas yang dalam, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menyadari dampak negatif dari perilaku mereka yang akan selalu menghantui mereka. Perasaan tidak bahagia yang mendalam akan semakin terasa. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang merugikan orang lain. Yang keempat, mengalami perubahan dalam keberuntungan atau keberhasilan. Orang yang selalu menyakiti orang lain, suatu saat nanti akan mengalami perubahan dalam keberuntungan atau keberhasilan mereka. Meskipun mereka mungkin awalnya merasa berhasil dengan perilaku mereka yang tidak baik, karma bisa saja membuat mereka mengalami kemunduran atau kegagalan di masa depan. Seseorang yang menggunakan cara curang atau tidak etis untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Pada awalnya, mereka mungkin merasa berhasil dan mengalami keberuntungan dalam mencapai tujuan mereka. Namun, seiring waktu, karma bisa saja membuat mereka mengalami kemunduran atau kegagalan yang tidak terduga.
Mungkin saja mitra bisnis mengetahui praktik curang mereka dan memutuskan hubungan kerjasama, atau reputasi buruk mereka merusak kesempatan masa depan. Akibatnya, mereka mengalami konsekuensi dari perilaku tidak etis mereka, mengungkapkan bahwa keberhasilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang merugikan orang lain tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Kelima, menerima kritik atau pembalasan dari orang lain. Terkadang, karma bisa datang dalam bentuk kritik atau pembalasan dari orang lain. Orang yang menyakiti orang lain mungkin akan mendapat kritik atau pembalasan yang sebanding dengan tindakan mereka. Misalnya, seseorang yang secara terus-menerus menjelek-jelekan atau menyebarkan gosip palsu tentang orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kemudian, orang-orang di sekitarnya mulai menyadari pola perilaku merugikan tersebut dan menolak untuk percaya atau berinteraksi dengan mereka. Mungkin saja orang-orang yang disakiti oleh gosip tersebut menanggapi dengan memberikan kritik terbuka kepada pelaku atau bahkan memberikan pembalasan secara langsung, seperti mengungkapkan kebenaran tentang perilaku buruk mereka kepada orang lain. Dalam kasus ini, karma muncul dalam bentuk kritik atau pembalasan dari orang lain sebagai konsekuensi dari perilaku negatif yang dilakukan. Keenam, mengalami pencerahan atau kesadaran. Beberapa orang yang menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk berubah mungkin akan mengalami pencerahan atau kesadaran tentang dampak negatif dari perilaku mereka yang menyakitkan. Hal ini bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan dan penebusan karma. Seseorang yang pada awalnya terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain, seperti menciptakan konflik atau menyebarkan fitnah. Namun, setelah beberapa waktu, mereka mulai merenungkan tindakan mereka dan menyadari betapa merugikannya perilaku tersebut bagi orang lain dan bagi diri mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami pencerahan atau kesadaran yang mendalam tentang dampak negatif dari tindakan mereka, dan ini memicu dorongan kuat untuk berubah. Mereka mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti meminta maaf kepada orang yang telah mereka sakiti, berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak, dan mengubah perilaku mereka untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan adalah langkah awal yang penting menuju perbaikan dan penebusan karma. Ketujuh, mengalami kesulitan dalam hubungan pribadi. Karma juga bisa tercermin dalam kesulitan yang dialami seseorang dalam hubungan pribadi mereka. Orang yang menyakiti pasangan atau anggota keluarga mereka mungkin mengalami kesulitan yang mendalam dalam mempertahankan hubungan tersebut. Misalnya, seseorang yang secara terus-menerus memperlakukan pasangan atau anggota keluarganya dengan tidak hormat atau bahkan kekerasan. Meskipun pada awalnya mereka mungkin berhasil mempertahankan hubungan tersebut melalui manipulasi atau kontrol, namun seiring waktu, kesalahan mereka bisa saja memunculkan ketidakstabilan dan ketegangan dalam hubungan tersebut. Pasangan atau anggota keluarga yang disakiti bisa mulai menyadari pola beracun dalam hubungan tersebut dan akhirnya mengambil langkah untuk keluar dari situasi tersebut, meninggalkan orang yang melakukan kekerasan tersebut dalam kesepian dan kesendirian. Dalam situasi seperti ini, karma tercermin dalam kesulitan yang dialami seseorang dalam mempertahankan hubungan pribadi mereka sebagai konsekuensi dari perilaku mereka yang merugikan dan tidak hormat terhadap orang lain. Dan yang kedelapan, mengalami penderitaan atau penyakit. Meskipun tidak selalu terjadi, beberapa orang yang secara terus-menerus menyakiti orang lain mungkin mengalami penderitaan fisik atau penyakit sebagai bagian dari karma mereka. Ini bisa menjadi peringatan keras untuk berhenti menyakiti orang lain dan mulai berbuat baik. Misalnya, seseorang yang secara terus-menerus menyebabkan penderitaan atau bahkan kekerasan fisik terhadap orang lain. Karma bisa saja mengambil bentuk penderitaan fisik atau penyakit yang dialami oleh pelaku tersebut sebagai konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan.
Meskipun tidak selalu terjadi secara langsung, kondisi fisik atau penyakit yang muncul dapat menjadi peringatan keras bagi pelaku untuk menghentikan perilaku negatif mereka dan mulai berbuat baik. Ingatlah, ketika seseorang menyakiti orang lain, itu bukan hanya berdampak buruk pada korban, tetapi juga pada diri mereka sendiri. Karma bisa menjadi mekanisme alami yang meneguhkan keadilan dan menyadarkan orang tentang pentingnya bertindak dengan baik dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap orang lain, karena karma bisa saja mengambil peran dalam membentuk nasib kita di masa depan. Mari kita selalu berbuat baik selagi masih sehat dan masih banyak kesempatan untuk tidak menyakiti orang lain. Berbuat baik kepada orang lain adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai di sekitar kita. Ketika kita berbuat baik, bukan hanya orang lain yang diuntungkan, tetapi juga diri kita sendiri karena akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita. Mari kita jadikan kebaikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita, dan terus berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Tetap semangat.